Para siswa, kita berjumpa lagi pada pelajaran bahasa Indonesia. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Mari kita mulai pada pembelajaran yang pertama, yaitu membandingkan kritik dan esai. Tujuan pembelajaran kita antara lain seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah uraian materi. Nomor 1, pengertian kritik. Kritik merupakan penilaian terhadap suatu karya secara seimbang, baik kelemahan maupun kelebihan. Ini sudah diterangkan pada pertemuan minggu yang lalu. Artinya bahwa kritik harus adil, dia harus mengkritik tentang kelemahan maupun kelebihan. Kemudian karya yang dikritik cukup banyak, yaitu semua karya seni, baik itu karya sastra, musik, lukis, buku maupun film. Kemudian pengertian esai, yaitu merupakan karangan berupa prosa yang membahas suatu masalah secara sepintas lalu dari sudut pandang pribadi penulisnya. Jadi esai itu adalah sebuah karangan berbentuk prosa, tulisan. Kalau kita perhatikan contoh-contoh dari esai itu adalah sebuah artikel. Kalau kita membaca artikel dalam sebuah koran, itu disebut dengan esai. Oke, berikutnya, coba perhatikan pada perbandingan kritik esai berdasarkan pengetahuan yang disajikan. Artinya pengetahuan yang disajikan itu adalah sesuai dengan ilmu pengetahuan tentang kritik dan esai. Perbedaannya adalah, kritik itu berupa objek kajian adalah karya. Misalnya seni, musik, sastra, tari, drama, film, pahat, dan lukis. Sedangkan esai, objek kajian dapat berupa karya atau fenomena. Ya, jadi kalau kritik berupa hasil sastra, baik seni musik, sastra, tari, drama, film, pahat, dan lukis. Sedangkan esai, objek kajian itu adalah sebuah tulisan, yaitu sebuah karya maupun fenomena. Yang kedua, ada deskripsi karya. Bila karya berwujud buku, deskripsinya berupa sinopsis atau novel. Tapi kalau esai, tidak ada ringkasan atau sinopsis karya. Dalam sebuah esai tidak ada ringkasan atau sinopsis. Kemudian yang berikutnya, dalam kritik menyajikan data objektif, sedangkan esai tidak selalu membutuhkan data. Karena esai berupa tulisan atau juga disebut dengan artikel. Sekarang kita perhatikan, dilihat dari pandangan penulisnya, perbandingan kritik dan sastra dapat diringkas sebagai berikut. Jadi perbandingan kritik dan esai berdasarkan pandangan penulis. Jadi pandangan penulis berarti bersifat subjektif. Yang nomor 1, kritik penilaian terhadap karya dilakukan secara objektif, disertai data dan alasan yang logis. Sedangkan esai, kajian dilakukan secara subjektif menurut pendapat pribadi penulis esai. Jadi kalau kritik itu objektif, kalau esai subjektif karena pandangan pribadi. Kemudian yang kedua, dalam kritik, dalam memberikan penilaian seringkali menggunakan kajian teori yang sudah mapan. Artinya kajian-kajian teori yang sudah ada. Sedangkan dalam esai, jarang atau hampir tidak pernah mencantumkan kajian teori. Karena esai itu biasanya sebuah opini. Yang ketiga, dalam kritik, pembahasan terhadap karya secara utuh dan menyeluruh. Sedangkan dalam esai,
Objek atau fenomena yang dikaji tidak dibahas menyeluruh, tetapi hanya pada hal yang menarik menurut pandangan penulis. Meskipun demikian, pembahasannya dilakukan secara utuh. Jadi sekali lagi, kritik itu adalah sebuah penilaian, sedangkan isai itu adalah sebuah pendapat atau sebuah opini. Sekarang diperhatikan pada yang C, yaitu rangkuman. Kritik penilaiannya bersifat objektif dan isai bersifat subjektif. Jelas? Jadi kalau kritik penilaiannya berdasarkan hasil studi, tapi kalau isai bersifat pendapat. Kritik menampilkan deskripsi karya, tetapi isai tidak menampilkan. Kemudian, kritik menyajikan data objektif, sedangkan isai tidak membutuhkan data. Itu rangkuman dari apa yang kita bahas di atas. Yang D, struktur isai. Yang pertama pendahuluan, yaitu struktur awal pembangun kerangka dari isai. Kemudian bagian isi, bagian ini merupakan bagian inti dari struktur pembangun isai. Jadi ada bagian pendahuluan, bagian isi, ya. Kemudian ada bagian penutup atau kesimpulan. Dari ketiga struktur inilah harus ada dalam isai. Kemudian kaidah isai. Itu adalah yang pertama ada kaidah baku. Artinya struktur yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baku. Kemudian yang kedua logis. Ide atau pesan yang disampaikan melalui bahasa Indonesia ragam ilmiah dapat diterima akal. Kemudian yang ketiga ringkas. Ide dan gagasan diungkapkan dengan kalimat pendek sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau kalian ingat harus ada kata-kata baku, logis, ringkas, kemudian runtun. Nah, ide diungkapkan secara teratur, runtun itu teratur. Kemudian denotatif, kata yang diungkapkan dengan kalimat pendek sesuai dengan kebutuhan. Denotatif di sini adalah makna yang sebenarnya. Nah, tipe-tipe isai. Isai deskriptif. Isai jenis ini dapat menuliskan subjek atau objek apa saja yang dapat menarik perhatian pengarang. Kemudian isai tajuk. Isai jenis ini dapat dilihat dalam surat kabar. Kemudian isai cukilan watak. Isai ini memperbolehkan seorang penulis membeberkan beberapa segi dari kehidupan individu seseorang kepada pembaca. Artinya dia bisa menuliskan sebuah watak seseorang. Dan isai pribadi hampir sama dengan isai cukilan watak, akan tetapi isai pribadi ditulis sendiri oleh penulisnya tentang diri sendiri. Ya seperti daftar riwayat hidup atau biografi. Kemudian isai reflektif yaitu isai yang ditulis secara formal dengan nada serius. Kemudian ada isai reflektif, tadi sudah disampaikan ya. Dan yang keenam isai kritik, isai yang merupakan sebuah kritik tentang seni, ya, misalnya lukis, tarian, pahat, patung, sastra dan sebagainya. Kemudian ciri-ciri isai yang pertama berbentuk prosa, artinya bahwa dalam sebuah isai itu berbentuk sebuah karangan yang berupa tulisan yang terdiri dari paragraf-paragraf. Dan yang kedua singkat, maksudnya dapat dibaca dengan santai dalam waktu 2 jam maksimal. Kemudian memiliki gaya pembeda. Seorang penulis isai yang baik akan membawa ciri dan gaya khas yang membedakan tulisannya dengan gaya penulis lainnya. Artinya memiliki gaya bahasa sendiri sesuai dengan keahlian dari penulisnya. Dan yang keempat, selalu tidak utuh. Artinya penulis memilih segi-segi yang tertentu saja, segi-segi yang dianggap penting bagi dirinya. Kemudian yang kelima, memenuhi kebutuhan penulis. Artinya bahwa isai ditulis sesuai dengan keinginan penulis. Ya.
Kemudian mempunyai nada pribadi atau bersifat individu. Yang membedakan esai jenis karya sastra adalah ciri personal. Jadi kalau dalam esai itu bersifat pribadi, artinya menilai sesuatu itu tergantung dari pribadi-pribadi. Oke, langkah-langkah membuat esai yang pertama, menentukan tema dan melakukan riset, penelitian, dan pengumpulan bahan. Kemudian membuat outline, garis besar atau kerangka. Kemudian memberikan judul dalam esai tersebut. Kemudian yang kelima, memulai untuk menulis esai. Kemudian memperhatikan pemilihan kata. Ini langkah-langkah membuat esai. Sekali lagi saya beritahukan bahwa esai itu bisa kita lihat pada artikel-artikel yang ada di koran maupun majalah. Itu adalah sebuah esai. Oke, glosarium yaitu kata-kata yang sering muncul dalam pembahasan tadi, yaitu ada kata esai, yaitu karangan prosa yang membahas sesuatu masalah secara sepintas lalu dari sudut pandang pribadi penulisnya. Nah, kritik yaitu tanggapan, kadang-kadang disertai dengan uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya sastra. Dan non-fiksi yang tidak bersifat fiksi, artinya bukan fiksi, tapi sesuatu yang nyata, berdasarkan fakta dan kenyataan. Dan opini yaitu sebuah pendapat atau pikiran atau pendirian. Nah, prosa fiksi yaitu karangan bebas yang bersifat fiktif, artinya sebuah karangan yang bersifat fiktif, artinya sesuatu karangan yang merupakan imajinasi dari seseorang. Oke, terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Selamat belajar. Minggu depan kita lanjutkan dengan quiz ya. Oke, selamat belajar. Mudah-mudahan apa yang saya terangkan ini bisa kalian pahami dengan baik. Terima kasih.